Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Hari ini Om Pras sendirian, nggak ada temennya, iya sendirian ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Karena hari ini kita juga tetap akan mencari Tuhan, walaupun masih di ibadah online. Oke, nah adik-adik tetap semangat dan kita tetap harus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, siang ini, sore ini ya, kita akan memuji terlebih dahulu dengan satu pujian, Bapa Ku Datang. Bapakku datang padamu ya Tuhan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita semuanya pujikan lagu ini sama-sama ya. Kita masuk hadiratnya Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sama-sama pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Kita sama-sama berdoa mengawali ibadah kita pada pagi, siang, sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan kemurahan-Mu. Kalau sampai detik ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah walaupun lewat online.
Tapi kami yakin percaya Engkau menyertai setiap kami Tuhan, Engkau mendampingi kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memberkati adik-adik semuanya yang sekali ini mengikuti ibadah, kiranya curahan berkat-Mu, pengurapan daripada Roh Kudus-Mu memenuhi setiap mereka semuanya ya Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, mereka mendapatkan sukacita yang besar, mendapatkan anugerah yang luar biasa, dan hati mereka senantiasa dihiburkan oleh karena kemurahan-Mu lewat puji-pujian ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang mungkin masih kurang baik selama ini, tetapi kami yakin percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami dan akan terus berusaha membawa kami keluar dari pandemi ini, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menghibur kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur apabila sampai saat ini juga kami diberi kesehatan, kekuatan untuk boleh mengikuti ibadah demi ibadah. Itu semua juga anugerah yang besar yang kami alami selama ini ya Tuhan. Kami bersyukur, siap untuk beribadah pada pagi, siang, sore hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Wah, sudah yang keberapa ya? 11 ya? Wah iya, yang ke-11 ya. Oke. Di situ ada siapa itu? Michael. Oh, Michael. Wah, ada Shirley. Wah, ada Ben. Halo. Wah, ada Joy. Wah, ada Kela. Wah, ada siapa lagi tuh? Clarissa. Wah, banyak sekali yang ikut ibadah. Wah, luar biasa. Semangat ya, semuanya semangat. Mungkin gak bisa disebutin satu-satu ya, tetapi semuanya saya yakin ada di depan HP. Wah, ada yang di depan TV. Ada yang di depan laptop. Waduh iya. Tetap semangat. Ya, mungkin cuma lihat gambarnya saja, tetapi kita yakin bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Iya. Yuk kita jalan-jalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Loh, berdiri jangan duduk. Sama-sama semuanya ikut nyanyi ya. Nih, pakai gini enggak apa-apa ya. Jalan serta madep sana Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan gitu ya semuanya ya. Wah, oke. Sama-sama semuanya yuk berdiri yuk ya. Jalan-jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semuanya ikut jalan-jalan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.
Allah semuanya jalan-jalan bersama dengan Tuhan ya. Walaupun suka ya, walaupun duka, tetapi tetap Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun ya. Nah, kalau adik-adik saat ini mungkin sedang dalam keadaan yang kurang pas gitu ya, kurang baik, tetapi kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah adik-adik ya. Nah, nanti Om Pras akan cerita tentang kisah seorang yang luar biasa ya. Wah, lah ini jalan bersama dengan Tuhan ya. Tunggu ya nanti ceritanya ya. Oke ya, kita akan pujikan lagi ya. Dari terbit matahari ya. Dari terbit matahari ya sampai masuknya. Oke. Karena penyertaan Tuhan itu dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, sampai siang lagi, sampai sore lagi, sampai muter terus ya. Yang penting ya dalam satu hari itu pokoknya Tuhan Yesus menyertai ya. Dari terbit matahari dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan sama-sama, puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, biar nama Tuhan saja yang dipuji, yang dimuliakan ya. Sekali lagi, dalam kondisi apapun ya, baik suka maupun duka ya. Tapi Tuhan menyertai kita senantiasa. Wah, masih semangat? Masih semangat? Wah, masih. Wah, ada yang lompat-lompat tuh, band-band tuh ada yang lompat tuh. Wah, ada Nesa juga. Wah, luar biasa. Ada siapa lagi itu? Albert. Wah, Albert ya. Wah, Gilbert. Wah, semuanya ada. Wah, hebat. Iya. Wah, semangat ya. Nunggu-nunggu ya untuk ibadah ya. Cari Tuhan. Iya, pinter, hebat, luar biasa ya. Siapa yang buat hutan? Hah? Siapa? Tuhan. Oh iya. Siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oh iya, betul. Yang buat hutan, yang buat laut, yang buat apa lagi? Gunung, yang buat apa lagi? Pohon. Wah iya, semua yang ada di alam semesta ini yang buat Tuhan. Ya, siapa? Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Siapa buat dunia ini, hutan dan lautan? Ada yang lupa ya? Ada yang lupa? Iya, kalau siapa buat hutan pakai
hu gitu ya. Tadi nunggu hunya sama lalanya ya. Oke, sengaja Om Pras buat gitu ya. Supaya kalian ngingetin Om Pras ya. Siapa buat hutan? Hu. Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa lagi? Siapa buat hutan? Hu. Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Katakan sama-sama. Yesus Yesus, Yesus Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan. Bentar, mesti pada nunggu-nunggu ya. Gimana gimana? Hah? S U S gitu ya. Oh, semuanya sama-sama, nggak apa-apa ya. Sama adiknya, sama mama, sama papa. Kasih tunjuk S U S gitu ya. Waduh, Om Pras nggak bisa. Masa pegang gitar nih. Kalau ada yang main keyboard, Om Pras ya ikut gayanya ya. Oke, ada Bapak ya. Semuanya ikut ya. Oke, yuk sama-sama ya. Siapa buat hutan? Hu. Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa buat hutan? Hu. Siapa buat lautan? Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Katakan sama-sama. Yesus Yesus, Yesus Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan. Katakan sama-sama. Yesus Yesus, Yesus Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi ya, Yesus ya. Yesus, Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan, hutan dan lautan, hutan dan lautan. Oke, ya. Hari ini luar biasa sekali ya. Waduh, 11 kali ya. Aduh, kita ibadah lewat online dan tentu saja adik-adik rindu ya untuk kita bisa ketemu bareng-bareng lagi, bisa ketemu kakak-kakak, bisa ketemu teman-teman. Ya, tapi sabar ya, tetap sabar karena di luaran masih banyak bahaya yang mengintai. Waduh, mengintai ya. Nah, tapi yang jelas Om Pras ingetin ya, setiap keluar rumah kalau pulang cuci tangan ya, cuci kaki, cuci muka mungkin ya, yang bersih, atau kalau habis main gitu ya, keringatan dan sebagainya, itu keluar harus pakai masker, sepedaan, lari sama teman-teman di luar harus pakai masker, jangan lupa ya, pakai masker. Kemudian pulang cuci tangan, cuci kaki yang bersih gitu ya. Kemudian kalau mau selesai acara di rumah,
mau bobok mandi ya, yang bersih ya. Pokoknya kita harus hidup dengan pola yang bersih. Oke? Dan satu, jangan lupa terus berdoa ya. Supaya Tuhan terus menaungi Indonesia dan khususnya Semarang, supaya Tuhan cepat lalukan ya pandemi ini dan kita akan bisa beribadah kumpul lagi bersama-sama ya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan pujikan satu pujian, Sejak Aku Masih Belia ya. Sejak aku masih belia, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan, seperti tanah liat di tangan penjuna. Bentuklah aku sesuai rencanamu. Sekali lagi, sejak aku masih belia. Sejak aku masih belia, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan, seperti tanah liat di tangan penjuna. Bentuklah aku sesuai rencanamu. Ini Tuhan semuanya, ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku menjadi alatmu yang memuliakanmu. Itulah kerinduanku, ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku, genapi rencanamu di dalam hidupku, agar ku menyenangkanmu. Sekali lagi ya, sejak aku masih belia. Sejak aku masih belia, ku bawa hidupku kepadamu Tuhan, seperti tanah liat di tangan penjuna. Bentuklah aku sesuai rencanamu. Katakan sama-sama, ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku menjadi alatmu yang memuliakanmu. Itulah kerinduanku, ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku, genapi rencanamu di dalam hidupku, agar ku menyenangkanmu. Ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku menjadi alatmu yang memuliakanmu. Itulah kerinduanku, ini Tuhan, ku bawa hidupku. Mari Tuhan, bentuk aku, genapi rencanamu di dalam hidupku, agar ku menyenangkan
agar ku menyenangkanmu, agar ku menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan itu adalah tahta-Mu, di mana Engkau selalu ada di sana. Karena puji-pujian adalah tahta-Mu ya Tuhan. Dan Kau selalu bertahta di atas puji-pujian. Setiap anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun mereka ada di rumah dan saat ini bersama-sama dengan keluarga mereka, biarlah kasih setia-Mu Tuhan akan terus membawa mereka untuk terus menikmati akan hadirat-Mu. Dan kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bila firman-Mu akan menenangkan hati kami, menyenangkan hati kami, dan selalu membawa kami ke dalam satu tahap level lebih lagi di dalam kerohanian kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan firman-Mu hanya dalam tangan kuasa-Mu, supaya Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengerjakan hidup kami dan hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya untuk hari ini. Om Pras akan bercerita tentang seseorang yang bergaul erat dengan Tuhan ya. Karena sesuai dengan tema lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi ya, ada jalan serta Yesus, dan sejak masih belia ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita menjadi alatnya, kita menjadi bejananya ya, kita menjadi kemuliaannya ya. Jadi sesuai dengan tema pujian yang sudah kita nyanyikan tadi ya, ini ceritanya memang berhubungan ya. Nah, Om Pras mau bacakan di dalam Kejadian ya 21 sampai 23. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Nah ini ayat yang 24 ini ya. Dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Ini Henok adalah manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan. Manusia pertama yang bergaul intim dengan Tuhan. Manusia pertama yang selalu mencari di mana itu Tuhan. Nah, ini Om Pras mau mundur ke belakang ya. Siapa sih Henok itu? Nah, ya. Kalau kita baca Kejadian, Henok itu adalah anaknya Kain. Ya. Kain itu siapa? Anaknya Adam dan Hawa, iya. Dan Habil ya, Habil itu yang meninggal gara-gara dibunuh sama Kain ya. Tapi ini ada satu orang yang lahir dari cucunya Adam ya. Cucunya Adam ini namanya siapa tadi? Henok ya. Dia dari kecil itu ini loh, pikirannya, hatinya itu selalu bertanya-tanya gitu ya. Dia mulai mikir nih.
ngeliat gunung di sana. Lihat ada pohon. Lihat ada binatang-binatang. Lihat ada saudaranya. Lihat ada papahnya, ada mamahnya. Dan dia ingat lagi kakek neneknya, buyutnya mungkin. Adam dan Hawa, katanya menurut ceritanya papa mama, itu adalah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menciptakan terang, ya, hanya bilang dengan suara saja, jadilah terang, maka terang. Jadilah terpisah laut dan daratan, terpisah. Dengan omongan saja. Jadilah binatang-binatang di udara, tiba-tiba ada burung. Ya. Jadilah binatang berkeriapan di laut, ada ikan-ikan. Wah, itu pakai perkataan. Tetapi untuk menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan Adam dan Hawa itu tangannya Tuhan Yesus sendiri. Tangannya Tuhan Yesus sendiri. Tangannya Tuhan Yesus sendiri membentuk Adam. Membentuk Adam. Nah ini Henok mulai berpikir, wow, ajaib ya, hebat ya, kakekku diciptakan dengan tangannya Tuhan sendiri. Makanya dia datang nih ke papahnya nih, datang ke mamahnya, tanya-tanya nih. Pak, apa benar sih dulu kakek Adam diciptakan langsung dengan tangannya Tuhan sendiri? Ya, papanya bilang, sini, duduk sini. Di pangku ya sama ayahnya ya, mungkin gini ya, ceritain gitu ya. Iya, benar. Memang Tuhan dulu ada di Taman Eden, ya, menciptakan eyang buyutmu atau kakekmu ya, Adam itu dengan tangannya sendiri. Dia ambil tanah liat gitu ya, terus dibentuk sedemikian rupa gitu. Wah, dibentuk sedemikian rupa dan dijadikan manusia yang utuh. Dan tahu yang luar biasanya, Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya kepada Adam, kakekmu. Si Henok ini duduk di pahanya ayahnya gitu sambil dengerin dengan serius. Iya toh Papa. Oh iya toh Pak. Wah, luar biasa ya. Tuhan begitu luar biasa menciptakan manusia dengan tangannya ya. Yang lainnya dengan perkataan, tapi ini dengan tangannya. Karena mau bersentuhan, bergaul dengan manusia ya Pak ya. Iya, begitu. Nah, Henok ini selalu tanya-tanya kepada siapa saja gitu ya. Dia pengen tahu siapa itu Tuhan. Akhirnya dia naik ke gunung. Setelah dia besar ya, akhirnya jadi remaja, jadi pemuda gitu ya. Dia tetap mau ketemu sama Tuhan yang menciptakan kakeknya, yaitu Adam. Dia naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Dia menyiapkan suaranya. Dia mulai berteriak mungkin ya, mencari Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Dia selalu mencari. Dia mulai ke gunung sebelah sana mungkin ya. Wah, dia naik ke gunung sebelah sana. Dia cari dan dia mulai teriak lagi. Tuhan, Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia masuk ke hutan mungkin ya. Masuk ke hutan itu banyak pohon, banyak batu-batu. Dia mulai masuk ke hutan juga. Dia mulai teriak, Tuhan,
Di mana engkau Tuhan? Wah, dia mulai mencari Tuhan. Aduh, mungkin belum menemukannya ya. Tapi dia selalu mengingat kebaikan Tuhan atas hidup daripada kakeknya yang sudah menciptakan dengan tangannya, itu menciptakan manusia utuh gitu ya. Dia mulai mencari lagi, mungkin dia pergi ke pantai gitu ya. Di pantai yang banyak pasirnya gitu, sambil memandang ke laut gitu ya. Dan dia mulai teriak lagi, Tuhan, aku pengen ketemu dengan engkau Tuhan. Di gunung tadi dia juga teriak, Tuhan, aku pengen ketemu engkau Tuhan. Di hutan tadi juga diteriak, Tuhan, aku pengen ketemu dengan engkau Tuhan. Di gunung yang sebelah sana sebelah sini dia teriak, Tuhan, aku pengen ketemu dengan engkau. Dan di pantai yang banyak pasirnya itu dia menghadap ke laut gitu ya, dia juga teriak, Tuhan, aku pengen ketemu dengan engkau Tuhan. Wah, dia teriak dia. Dan dia mencari di mana Tuhan. Dan Om Pras yakin dengan kerinduan hati daripada Henok yang mendesak, dengan kerinduan hati Henok yang ingin ketemu dengan Tuhan. Kalau kita berdoa gini ya, kita rasain ketemu dengan Tuhan gitu ya, dan kita berbicara dengan nyaman ya dengan Tuhan. Setiap kali kita ketemu dalam doa gitu ya, pagi kita berdoa ketemu Tuhan gitu ya, siang kita berdoa ketemu dengan Tuhan, malam kita berdoa ketemu dengan Tuhan ya, dan sering kita ngobrol gitu ya sama Tuhan ya. Nah, ini Henok ini tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Hei Henok, ada suara. Enggak tahu, dia pas masih di gunung, di hutan, apa di pantai. Dia mendengar suara Tuhan gitu ya. Di mana tadi suaranya? Henok, ada suara. Ada yang memanggil. Henok, ada yang memanggil. Siapa itu? Ternyata suara Tuhan. Dan mungkin dengan sinarnya yang terang gitu ya, dia menampakkan dirinya kepada Henok dan dia mulai ketemu. Waduh, Tuhan, gak sia-sia aku mencari engkau. Aku sudah naik ke gunung sana, aku naik ke gunung sana, aku masuk hutan, aku sekarang di pantai. Dan perjuanganku untuk ketemu dengan engkau tidak sia-sia. Aduh ya Tuhan, wah terima kasih engkau mau menemui aku saat ini. Dan hampir setiap hari Henok ini mencari Tuhan. Dan dia pengen dekat sama Tuhan, dia pengen ngobrol dekat sama Tuhan. Berapa tadi, 360 tahun tadi ketemu dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan. Mungkin banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Henok kali ya. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita sering bertanya sama Tuhan. Kita sering minta sama Tuhan. Dan Tuhan kalau berkehendak pasti menjawab setiap doa-doa kita, ya kan? Nah, Henok ini juga kan didatengin sama Tuhan. Wah, ngobrol-ngobrol, mungkin tanya-tanya gitu ya. Tuhan gimana sih waktu Tuhan menciptakan dunia ini? Wah, Tuhan mulai mau ceritakan ya, dari awal Tuhan menciptakan terang, gelap gitu dipisahkan, kemudian dia menciptakan bumi ini ya, menciptakan penerang yaitu matahari, bulan, bintang. Dia ceritain seperti dengerin dongeng gitu ya. Tuhan menceritakan kepada si Henok dengerin gitu ya. Dan Tuhan menyertai hidup daripada Henok ini, dan ketika dia kembali, dia menikah, dia punya anak, semuanya berkat Tuhan yang luar biasa atas Henok ini ya Tuhan ya. Dan ini Henok ini pokoknya setiap hari lah, setiap hari selesai apa gitu, dia kalau sudah mau mendekati sore mungkin ya, dia mulai cari tempat khusus untuk ketemu dengan Tuhan. Dan ketika dia memanggil Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir.
Mungkin pagi-pagi dia bangun pagi gitu ya, dia pergi kemana, ke hutan atau ke gunung gitu yang sepertinya ya ketemu dengan Tuhan. Wow, ini kerinduan yang senantiasa timbul dalam hati dan pikiran dari Henokh. Pengen ketemu Tuhan, pengen ketemu Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi apa yang menjadi keinginan daripada Henokh. Dan Henokh itu bergaul lama sekali dengan Tuhan. Dia selalu ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Ngobrol. Iya. Iya. Ngobrol terus sama Tuhan. Wah, enak sekali ya. Saya bayangin kalau ketemu sama Tuhan gitu ya. Wah, pas Tuhan menampakkan diri gitu ya. Wah, ngobrol pasti akan banyak sekali pertanyaan ya kan disampaikan kepada Tuhan. Saya yakin adik-adik juga punya kerinduan pengen ketemu dengan Tuhan. Seperti Henokh ini ya, dia mencari di mana saja ketemu Tuhan. Tapi kalian sudah menemukan Tuhan. Di mana? Ketika kalian membaca firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Ketika kalian berdoa, itu kalian sudah ketemu dengan Tuhan di dalam roh. Ya. Dan kalian sudah bergaul dengan Tuhan selama ini. Sama seperti Henokh ini bergaul dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, enak banget. Ketika kalian naik sepeda mungkin ngobrol dengan Tuhan bisa ya, ngobrol ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan wah enak sekali main sepeda ya Tuhan. Tuhan dengar apa yang kalian ngomongkan ya, Tuhan Maha Kuasa. Ya. Nah, kita selalu rindu ketemu sama Tuhan. Dan inilah manusia pertama yang namanya Henokh ya, yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Wow, luar biasa ya. Ini manusia pertama nih. Yang kedua ada ya Elia. Yang terus ada lagi siapa? Musa, katanya itu nggak ditemukan ya jasadnya. Ya. Makanya kenapa ketika Tuhan Yesus pernah berdoa di Getsemani gitu ada 3 orang yang mendampingi ya Elia, Musa. Waduh, dan ini Henokh ini masa pertama yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Hebat ya, luar biasa loh. Rasanya pengen ya kayak gitu ya, nggak usah mengalami kematian langsung diangkat aja sama Tuhan ya. Tapi ya itu pengalaman sendiri-sendiri ya, punya pengalaman kerohanian sendiri-sendiri. Dan adik-adik kita mau ambil hati daripada Henokh ini. Ya, yang selalu rindu pengen ketemu sama Tuhan, yang selalu rindu mau mengenal nama Tuhan, yang selalu rindu untuk ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Nah, adik-adik berikan waktu adik-adik yang mungkin sekarang ini banyak sekali ya waktu-waktu adik-adik ya di rumah ya, nggak apa-apain ya, banyakan main HP ya, banyakan baca buku, banyakan apa lagi? Nah, tidur-tiduran, nonton TV, ya tuh kan. Nah, sekarang ini banyak waktu untuk kita mencari Tuhan. Banyak waktu kita untuk ngobrol dengan Tuhan. Banyak waktu untuk kita bisa berdoa. Ya, oke? Oke? Berikan waktu ya, untuk Tuhan. Ketemu, ya, sama seperti Henokh, cari kemana-mana, ya, ngobrol dengan Tuhan. Oke? Ya, oke, ya, ayo. Kita sama-sama ya, seperti Henokh, yang rindu untuk terus ketemu dengan Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Kami percaya bahwa setiap kami sebenarnya juga memiliki kerinduan yang sama seperti Henokh. Ingin bertemu dengan Tuhan. Dan kami juga selalu ingin mencari Engkau Tuhan. Tapi kami sudah menemukan Engkau di dalam setiap firman-Mu yang kami baca. Kami sudah bertemu dengan Engkau setiap kali kami berdoa, karena Roh-Mu selalu memberi kenyamanan kepada kami, memberi ketenangan kepada kami, memberi kesejahteraan kepada kami. Itu bukti bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada minggu ini, pada cerita tentang Henokh yang mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan sampai pada akhirnya beliau tidak meninggal secara normal seperti layaknya manusia, tetapi Engkau angkat utuh-utuh ya Tuhan untuk menjadi sahabat-Mu, untuk menjadi teman-Mu. Dan kami yakin percaya bahwa kami juga sahabat-sahabat-Mu, kami adalah teman-teman-Mu Tuhan, kami
juga ingin selalu dekat dengan Engkau. Kiranya biarlah kasih setiamu terus melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami terus bertahan di dalam iman kami, di dalam pertemuan kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami sering ngobrol dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kiranya biarlah hidup kami ada dalam lindungan-Mu, dan kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan berpegangan kepada Tuhan kami. Dan Roma 8 ayat 8 adalah yang dalam hidup kami yang berbunyi. Roma 8 ayat 8 berbunyi. Mereka yang